wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Adi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Adi harap kalian tetap sehat, tetap semangat belajar, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, hari ini hari Rabu. Kita akan belajar tematik, ya, masih kelanjutan dari hari Senin yang lalu. Hari ini yang akan kita pelajari adalah perbedaan keragaman dan tarian Bungong Jumpa. Sudah tahu tari Bungong Jumpa atau lagu Bungong Jumpa? Ya, nanti kita akan lihat bersama apa sih tari Bungong Jumpa dan bagaimana sih lagunya. Ya, oke, persiapkan alat tulis kalian. Sebentar lagi kita akan mulai pembelajaran. Sedikit cerita bahwa tari Bungong Jumpa itu adalah tarian dari Aceh, dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ya, kenapa dinamakan tari Bungong Jumpa? Bungong Jumpa sendiri adalah sebuah bunga yang ditemukan di Aceh. Bungong Jumpa atau dalam bahasa Indonesia adalah bunga cempaka. Ya, ingin tahu bagaimana nyanyian dari Bungong Jumpa? Coba simak video yang Pak Adi tampilkan ini. Bungong Jumpa, negari Aceh, bungong telebe. Nah, begitu videonya. Begitulah tari Bungong Jumpa. Oke, yang selanjutnya tarian Bungong Jumpa. Nah, tariannya terdiri atas beberapa gerakan. Nah, gerakannya seperti ini. Tahap demi tahap gerakan tari Bungong Jumpa. Seperti ini. Ya, begini tahap-tahapannya. Untuk lebih jelasnya, nanti kita putar ulang video dari tari Bungong Jumpa. Ya, itu tadi tentang tarian dari Aceh, yaitu tari Bungong Jumpa. Selain itu, ada juga tarian dari Jawa Tengah. Ada yang tahu apa itu tarian dari Jawa Tengah? Ya, tari Serimpi, tari Gambyong, itu dari Jawa Tengah. Selain itu ada tarian dari Bali, namanya tari kecak, tari pendek, itu tari dari Bali. Lalu ada lagi tarian dari Aceh lagi, namanya tari Saman. Nah, yang Pak disebutkan tadi itu hanya sebagian kecil tarian yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia ini sangat banyak sekali keberagaman tarian. Tidak hanya tarian, ada juga suku, budaya, adat istiadat yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Memang Indonesia ini sangat beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus menjunjung tinggi semboyan tersebut. Masih ingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Siapa yang ingat? Ya, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Ya.
Nah, Indonesia dengan keberagamannya, kita harus saling menjunjung tinggi sikap saling menghargai, saling menghormati antar perbedaan yang ada. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menghargai sesama, menghormati sesama, dan masih banyak lagi. Oke, untuk tugas yang pertama, tugas nomor 1. Apa itu makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Tuliskan makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Tugas nomor 2, dari keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, tuliskan manfaat apa saja yang kita terima sebagai masyarakat Indonesia atas keberagaman yang kita miliki. Jadi Indonesia ini kan kaya akan keberagaman. Nah, manfaat yang kita peroleh itu apa? Tuliskan 3 manfaatnya. Kita kembali ke Bungong Jumpa. Bungong Jumpa, tarian Bungong Jumpa, ada musik pengiringnya atau lagu pengiringnya, yaitu lagu yang berjudul Bungong Jumpa, juga sama. Nah, lagu itu merupakan bunyi, menghasilkan bunyi. Nah, bunyi itu dapat merambat. Masih ingat pertemuan yang lalu bahwa bunyi dapat merambat melalui 3 cara, 3 media. Yang pertama, merambat melalui benda cair. Yang kedua, melalui benda padat. Dan yang ketiga, melalui benda gas. Coba diingat-ingat. Contohnya, ketika bunyi merambat melalui benda padat. Perhatikan, ketika ada seseorang yang memukul tembok seperti ini, lalu kita dengarkan temboknya, lalu seseorang memukul tembok dari sisi yang lain, dari ujung sana misalnya, dipukul, kita dengarkan di sini. Nah, pasti akan terdengar. Itu contoh bunyi yang merambat melalui benda padat. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, seperti ini contohnya. Kita berada di tepian pantai misalnya, atau di tepi kolam. Kita bawa batu, kita lemparkan. Nah, dalam air atau saat batu mengenai air, pasti akan mengeluarkan suara. Nah, suara itu adalah hasil perambatan melalui benda cair, yaitu air. Itu contohnya. Lalu yang ketiga, melambat melalui benda gas. Contohnya seperti ini. Ketika saat hujan badai, biasanya ada petir. Petir pasti ada suaranya. Nah, saat terjadi gemuruh petir, suara yang dihasilkan dari petir itu merupakan hasil rambatan dari gas atau udara. Itu contohnya. Tugas yang ketiga, tugas nomor 3. Coba perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui media apa? Merambat melalui media apa? Lalu jelaskan bagaimana proses perambatannya. Tugas nomor 3.
pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang paragraf. Di dalam sebuah paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok disebut juga gagasan utama, kalimat utama, sedangkan gagasan pendukung disebut gagasan penjelas, kalimat penjelas. Sama. Sekarang coba perhatikan bacaan berikut. Simak bacaan yang Pak Adi tampilkan. Untuk membaca dengan cermat, silakan kalian pause atau jeda video berikut ini. Jeda terlebih dahulu. Berdasarkan bacaan berikut, tugas yang nomor 4, silahkan cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf berikut. Kita kembali ke bunyi. Bunyi yang merambat dari medium, entah itu media cair, padat maupun gas, semua mengalami pemantulan, pembiasan, inferensi, dan difraksi. Hal itu menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui gelombang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambatnya bunyi. Yang pertama, kerapatan partikel yang terdapat dalam sebuah benda. Semakin rapat, semakin padat bendanya, maka semakin cepat bunyi itu merambat. Yang kedua, suhu yang ada di sekitarnya. Semakin panas suhu di situ, perambatan udara atau perambatan suara juga semakin cepat. Cepat rambatnya bunyi ternyata punya manfaat yang bisa kita rasakan. Manfaat yang pertama, ini sangat berguna bagi nelayan. Cepat rambatnya bunyi membantu nelayan untuk menentukan siang dan malam. Yang kedua, manfaat yang bisa kita terima adalah pada saat malam hari bunyi akan terdengar lebih jelas karena kerapatan bunyi lebih rapat daripada saat siang hari. Tugas yang kelima, tugas terakhir hari ini, tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambatnya bunyi. Ya, silahkan tugas ditulis di buku tulis halus kalian. Lalu jika sudah selesai, silahkan dikirim ke guru kelas kalian masing-masing. Oke, cukup sekian untuk video hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.